Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furqon akan membahas materi matematika kelas 8 SMP bab 4, yaitu persamaan garis lurus, biasa disingkat dengan PGL. Pada video ini akan terbahas subbab yang pertama, yaitu sketsa grafik persamaan garis lurus. Sebelum kalian belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian ya, supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furqon sediakan di video ini. Oke, langsung saja kita ke materinya teman-teman. Yang pertama adalah materi prasyarat kita, yaitu tentang koordinat kartesius. Jadi apa itu koordinat kartesius? Kartesius adalah bagaimana sih caranya kita menentukan posisi titik-titik dalam sebuah bidang koordinat, yaitu kita sudah tidak asing lagi dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisi suatu titik dinyatakan dengan X, Y. Jadi jika antara titik-titik ini dihubungkan oleh sebuah garis, maka akan terbentuk sebuah garis yang dinamakan persamaan garis lurus. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana sih persamaan garis itu dari titik-titik yang dihubungkan tadi. Jadi itulah yang kita pelajari, yaitu persamaan garis lurus. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Untuk selanjutnya, kalian bisa perhatikan di sini Kak Furqon sudah sediakan gambar jembatan Eshima Ohashi yang berada di Jepang ya teman-teman. Jadi proses pembuatan jembatan ini memanfaatkan konsep dasar dari persamaan garis lurus. Jadi ada suatu saat dia ke atas ya kan, memanjang ke atas, kemudian dia ke bawah. Jadi agak lurus ke atas kemudian lurus ke bawah. Jadi ini memanfaatkan konsep dari persamaan garis lurus. Oke. Ini tampak dari samping ya teman-teman. Jadi jembatannya itu ceritanya di dekat laut ya teman-teman. Ini tampak dari depan, kalian perhatikan. Nah ini lurus sekali teman-teman. Jadi itulah yang akan kita pelajari. Jadi pentingnya belajar persamaan garis lurus. Ini tampak dari atas ya teman-teman. Oke. Kemudian langsung saja, ini adalah kalian perhatikan mind map-nya. Mind map dari materi persamaan garis lurus. Ini persamaan garis lurus terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah menggambar grafik atau sketsa grafik yang akan kita pelajari di video ini. Kemudian subbab yang kedua ada berkaitan dengan gradien. Gradien itu macam-macam teman-teman. Bisa aja gradiennya melalui dua titik. Kemudian gradien yang sejajar dengan sumbu X, gradien yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian subbab yang berikutnya atau subbab yang terakhir adalah bagaimana sih caranya menentukan atau membentuk sebuah persamaan garis lurus. Ada dua jenis, bisa diketahui gradien dan satu titik, dan yang terakhir adalah diketahui dua titik. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Langsung saja kita ke perkenalan atau introduction, yaitu persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Jadi persamaan garis lurus itu adalah sebuah persamaan yang mengandung unsur X dan Y. Bisa X saja, bisa Y saja ya teman-teman. Contohnya, Y sama dengan X plus 1, kalau kita pindah ke kiri semua, hasilnya menjadi Y min X min 1 sama dengan 0. Jadi sama ya bentuk ini. Kalau kita pindah ke kanan, hasilnya X min Y ditambah 1 sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, kalian perhatikan, ada Y sama dengan X dikurangi 1. Kalau kita pindah ke kiri, hasilnya Y dikurangi X ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita pindah ke kanan, X dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Lanjut contoh yang ketiga. 2Y sama dengan X ditambah 3. Bisa kita pindah ke kiri. 2Y dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau kita pindah ke kanan jadi X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Itu X ya teman-teman, maaf. Oke. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang ekuivalen atau nilainya adalah sama. Jadi bisa dinyatakan berbagai bentuk kalau persamaan garis lurus itu. Oke.
Selanjutnya kita akan mencoba belajar bagaimana sih caranya mensketsa sebuah grafik persamaan garis lurus. Untuk yang pertama, kita ambil contoh Y sama dengan 3X. Pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan bidang koordinat kartesiusnya, teman-teman. Kemudian kalian tentukan titik asal atau daerah asal. Misalkan X sama dengan 0, berarti kita masukkan ke persamaannya. 3 kali 0 kan Y-nya, berarti 0. X sama dengan 1 berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. X sama dengan 2 berarti Y-nya 3 dikali dengan 2 sama dengan berapa? 6. X sama dengan 3. Terus semuanya ya teman-teman, kita ambil 3 contoh aja. Jadi garis Y sama dengan 3X itu melalui titik 0,0, 1,3 dan 2,6. Langkah selanjutnya adalah kita lukiskan ke dalam bidang koordinat kartesius. 0,0 di mana? Di sini. Kemudian 1,3 di mana? Di sini. 2,6 di mana? Di sini. Kemudian kita hubungkan garis di antara titik-titik itu yang melalui 3 titik ini. Itulah yang dinamakan persamaan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 3X. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi dari garis ini kita bisa analisis titik potong garis Y sama dengan 3X dengan sumbu X itu apa, dengan sumbu Y itu apa. Kebetulan kalian lihat di situ sama ya teman-teman, sumbu X dan sumbu Y berpotongnya di 0,0. Sehingga tipotnya dengan sumbu X 0,0, tipot dengan sumbu Y juga 0,0. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu Y sama dengan 2X dikurangi 4. Sama teman-teman, kita siapkan bidang koordinatnya. Kemudian kita tentukan titik asalnya. Oke, yang pertama X sama dengan 0. Kita masukkan ke Y sama dengan 2 kali 0 dikurangi 4. Hasilnya negatif 4. Kemudian lanjut, X sama dengan 1. Berarti Y-nya 2 dikali 1 dikurangi 4. Berarti negatif 2. Oke. Kemudian X sama dengan 2, berarti 2 kali 2 dikurangi 4 Y-nya, berarti 0. 4 dikurangi 4 ya teman-teman. Sehingga garis ini Y sama dengan 2X min 4, ternyata dia melalui titik 0,-4, 1,-2, dan 2,0. Langkah selanjutnya adalah kalian lukiskan ke dalam bidang koordinat kartesius. Nah, ini 0,-4 di sini. Kemudian 1,-2 di sini. Kemudian 2,0 di sini. Kemudian kalian hubungkan garis yang melalui 3 titik itu. Nah, inilah garis yang dinamakan Y sama dengan 2X min 4. Gitu ya. Jadi dari garis ini kita bisa analisis titik potong dengan sumbu X itu apa. Titik potong sumbu X adalah 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-4. Pokoknya intinya sumbu X berarti Y-nya yang 0. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0, 0, sesuatu. Kalau sumbu X sesuatu, 0. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke persamaan yang ketiga. X dikurangi 3Y ditambah 3 sama dengan 0. Sama ya teman-teman, kita siapkan dulu bidang koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Kemudian kita tentukan daerah asalnya. Misalkan X sama dengan negatif 3, kita masukkan X-nya diganti negatif 3. Negatif 3 min 3Y tambah 3. Berarti negatif 3Y sama dengan 0. Y-nya 0 bagi min 3 berapa? Y-nya sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Kemudian X sama dengan 0. Berarti kita masukkan 0. 0 min 3Y plus 3 sama dengan 0. Berarti min 3Y sama dengan min 3. Y-nya ketemu, min 3 bagi min 3 berapa? 1. Oke. Kemudian X-nya sama dengan 3. 3 dikurangi 3Y tambah 3. Berarti min 3Y sama dengan min 6. Y-nya ketemu min 6 bagi min 3. Ketemu berapa? 2. Nah, untuk masalah daerah asal, titiknya itu terserah teman-teman. Kalau bisa yang enak dihitung aja. Kita pilih terserah. Oke, sehingga garis X min 3Y tambah 3 sama dengan 0 itu melalui titik apa? Titik min 3,0, 0,1, dan 3,2. Kemudian kita lukiskan ke dalam bidang koordinat kartesiusnya teman-teman. Min 3,0 di sini, 0,1 di sini, dan 3,2 di sini. Kemudian kita hubungkan sebuah garis. Inilah garis ini yang dinamakan apa? X kurangi 3Y ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian dari garis ini kita bisa menganalisis titik potong garis ini terhadap sumbu X apa, terhadap sumbu Y juga apa. Sumbu X-nya min 3,0, sumbu Y-nya 0,1. Seperti itu teman-teman.
Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita menuju ke persamaannya selanjutnya. Kita coba sketsa, kita belajar sketsa. Y sama dengan 2. Nah, ini ada yang berbeda ya teman-teman. Y sama dengan 2. Kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Sekarang, berarti apapun yang terjadi Y-nya harus 2. Apapun kita ambil nilai X apapun, Y-nya harus 2. Misalkan min 1, Y-nya 2. 0, Y-nya 2. 1, Y-nya juga 2. Jadi garisnya sama dengan 2, melalui titik sesuatu apapun, Y-nya harus 2. Min 1,2, 0,2, 1,2. Kemudian kita lukiskan ke dalam koordinat kartesius. Kemudian kita hubungkan yang melalui garis itu ya. Berarti inilah garis yang dinamakan Y sama dengan 2. Dari garis ini kita bisa menganalisis bahwa titik potong garis Y sama dengan 2 terhadap sumbu X bagaimana? Tidak ada. Dia tidak pernah memotong sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y adalah Y 0,2 tentunya. Sumbu Y-nya kan 0,2. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Untuk grafik berikutnya yaitu X sama dengan negatif 3. Sama, berarti apapun yang terjadi X-nya harus negatif 3. Berarti negatif 3, berapa? Y-nya kita ambil min 2. Negatif 3, Y-nya berapa? Kita ambil berapa? 0. Terserah ya teman-teman. Negatif 3 kita ambil berapa? 2. Jadi garis X sama dengan negatif 3 melalui titik apa? Titik min 3, min 2, min 3,0, min 3,2. Pokoknya X-nya harus negatif 3. Kemudian kita lukiskan ke dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian kita hubungkan sebuah garis yang melalui 3 titik ini. Inilah garis yang disebut X sama dengan negatif 3. Kemudian kita analisis bahwa garis X sama dengan min 3 ini, titik potongnya dengan sumbu X itu apa? Titik potongnya adalah min 3,0. Kalau dengan sumbu Y, berarti kan dia tidak pernah memotong sumbu Y kan teman-teman. Jadi tidak ada. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini kalian bisa berlatih ya. Ini kalian coba di buku tulis kalian. Kalian sketsa Y sama dengan 2X. Untuk daerah asalnya bebas, terserah kalian. Ya. Kemudian analisislah di mana sih titik potongnya terhadap sumbu X, titik potongnya terhadap sumbu Y. Gitu ya teman-teman. Oke, kalian bisa coba di rumah. Oke, selanjutnya ini ada grafik lagi. Kalian bisa coba juga ya. Y sama dengan 2X ditambah 1. Daerah asalnya terserah kalian. Pilih apa. Yang penting kalian gambar, kemudian kalian analisis. Titik potong terhadap sumbu X-nya apa, titik potong terhadap sumbu Y-nya apa. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini juga kalian bisa coba. X dikurangi 2Y tambah 1 sama dengan 0. Kalian bisa coba ya teman-teman. Oke. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, jangan lupa dianalisis juga ya. Titik potongnya sumbu X, titik potongnya sumbu Y. Ini juga kalian coba juga di rumah ya. Y sama dengan 2, kalian gambar. X sama dengan negatif 5 juga kalian gambar. Jangan lupa dianalisis. Titik potongnya terhadap sumbu X apa, titik potongnya terhadap sumbu Y apa. Oke. Nah, ini berarti di dalam video ini kita memperoleh pengetahuan baru teman-teman ya, today's knowledge. Jadi yang pertama adalah kita bisa menganalisis nih apa saja bentuk yang termasuk persamaan garis lurus. Y sama dengan X plus 1 ya jelas termasuk. Oke. Y min X ditambah 1 sama dengan 0 jelas juga termasuk persamaan garis lurus ya teman-teman. Kalau yang ini 2X kuadrat min 2Y plus 4 sama dengan 0 ini tidak termasuk. Karena apa? Di situ ada unsur X kuadrat, padahal persamaan garis lurus itu hanya mengandung X dan Y saja. Kalau X kuadrat tidak masuk ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, ini juga bisa kalian coba di rumah ya teman-teman. 4X dikurangi 3Y sama dengan 12. Ambil titiknya bebas terserah, asalkan yang mudah dihitung saja. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian ini ada lagi. Oke, supaya lebih menguasai ya teman-teman. Y sama dengan 2/3X dikurangi 6. Oke, kalian bisa coba di rumah, dianalisis juga teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk video pembelajaran persamaan garis lurus untuk sebab yang pertama tentang bagaimana sih caranya mensketsa grafik persamaan garis lurus. Insya Allah akan dilanjut sebab selanjutnya yaitu tentang gradien garis lurus.
Kalian wajib cek itu di channel ini ya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqan mengupload video yang paling baru tentunya. Oke, salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.